Manusia itu bersifat salah dan lupa, banyak kehilapan, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Bukan bicara kekurangan yang lain-lain urusan duniawi, tapi kekurangan dalam ilmunya, kekurangan dalam ibadahnya, kekurangan dalam amalnya, ataupun hilaf kesangkurangan. Tapi kalau antum sudah mengenal hamba pilih Allah Habibuna Muhammad, tapi antum sudah mengenal pewaris Nabi Muhammad, mengenal para aulia Allah dan orang-orang soleh, antum jangan dikhawatirkan segala kekurangan yang kita punya, baik ilmunya, amal ibadahnya, sholat saya terima apa enggak, Gusti Allah Pangeran, benar apa salah sholat saya beramal benar apa saya terima apa enggak. Tapi kalau kita kenal, melekat al-mahabbah cinta kita dengan kekasih Allah Habibuna Muhammad, melekat kecintaan kita dengan keluarga Nabi, melekat kecintaan kita dengan sahabat Nabi, melekat kecintaan kita dengan para aulia Allah dan orang soleh, insya Allah segala kekurangan baik ilmu amal ibadahnya akan dimaafin sama Allah Rabbul Jalal, dimaafin sama Allah Ta'ala. Makanya kita ini punya ilmu, kita punya ibadah, kita punya amalan, minimal harus bersanad. Untuk apa, Bib? Biar kita ada estafet, ada penuntun, ada imam, ada kiblat, ada arah, ada jalan, ada tuntunan, ada pegangan jurusan orang-orang khusus, pilihan hamba-hamba Allah Ta'ala. Nanti urusan negeri akhirat buat antum semuanya tidak akan kesasar dan tidak akan tersesat. Siapa Bib estafetnya? Yang hamba pilih Allah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Nabi Muhammad beliau katakan dalam hadis, man arada dunya fal ilm, barang siapa yang menginginkan dunia berarti dengan ilmu, wa man arada akhirah fal ilm, barang siapa yang menginginkan akhirat berarti dengan ilmu, wa man arada huma fal ilm, barang siapa yang ingin dapat dua-duanya antara dunia dan akhirat berarti dengan ilmu. Dan carilah ilmu nafiya fi dunya wal akhirah, ilmu yang berbeda, ilmu yang bermanfaat antara dunia sampai di akhirat. Jangan sampai kita mengambil ilmu yang mudorot, jangan sampai kita mengambil amalan yang mudorot, jangan sampai kita mengambil ibadah yang mudorot. Yang mudorot itu apa? Yang di luar rela Nabi Muhammad, yang di luar rela pewaris Nabi Muhammad, yang di luar rela para aulia Allah dan orang-orang soleh, maka ilmunya, amal ibadahnya mardud la tuqbal, akan ditolak sama Allah Rabbul Jalalu, karena bukan satu rel di luar rel Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi katakan, thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin, menuntut ilmu fardu wajib hukumnya bagi tiap orang muslim. Mana aja ilmu din panjuru aman tajuru dinakum, ilmu itu kata Rasulullah bagian daripada agama. Jika kita memilih ilmu agama, kita nakdo dulu dari siapa pulan-pulan mengambil ilmu agama, dari siapa kiai kita, ustadz kita, guru ngaji kita mengambil ilmu agama. Apakah mereka satu jurusan yang bersanad dengan Habibuna Muhammad? Apakah mereka satu jurusan yang bersanad dengan pewaris Nabi Muhammad? Apakah mereka satu jurusan yang bersanad dengan para aulia Allah dan orang-orang soleh? Apakah lisan bibir dia berbicara tentang kemuliaan-kemuliaan kekasih Allah Nabi, pewaris Nabi, kemuliaan para aulia Allah dan orang soleh? Kalau mereka berbicara tentang kemuliaan Habibuna Muhammad dan para aulia Allah soleh, wajib kita guruin. Itu guru yang soheh, antum bakal selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau mulutnya berbicara omongan-omongan yang beracun, menjelekkan kekasihnya Allah, menjelekkan Habibuna Muhammad, menjelekkan para aulia Allah, menjelekkan orang-orang soleh, lebih baik antum mundur sama guru antum daripada antum mundur dengan Habibuna Muhammad. Lebih baik kita menjauh sama mereka daripada kita jauh dengan para aulia Allah. Lebih baik kita jauh dengan mereka daripada kita jauh dengan orang-orang soleh. Karena estafetnya perjumpaan antum dengan Allah nggak bisa nyelonong boy. Harus ada pewaris Nabi Muhammad. Estafetnya antum kepada Habibuna Muhammad, harus ada sanadnya pewaris Nabi Muhammad. Dengan ada estafetnya pewaris Nabi Muhammad, antum bisa dapat tuntunan Habibuna Muhammad.
dan antum akan mendapatkan paspor visa sahabat Kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Antum bisa mendapatkan surga, antum bisa berjumpa dengan Sang Holik Allah Rabbul Jalaluhu. Tapi kalau nggak ada estafetnya untuk berjumpa dengan Allah, wala estafet dengan Habibuna Muhammad, wala estafet dengan pewaris Nabi Muhammad, wala estafet berjumpa dengan para aulia Allah dan orang soleh, jangan mimpi untuk bicara surga. Semerbak wangi surganya pun tidak akan tercium. Kita ngakuin saya umat Nabi Muhammad beb, saya umat Nabi Muhammad beb. Kalau kita ngakuin umat Nabi Muhammad, kita harus makmum sama pewaris Nabi Muhammad. Siapa pewaris Nabi Muhammad? Yang kita kenal para aulia Allah, yang kita kenal orang-orang soleh. Kata bersyukur yang kita kenal ya Allah dari pewaris Nabi Muhammad. Bersyukur yang kita kenal Quran dari pewaris Nabi Muhammad. Bersyukur yang kita kenal surga dari pewaris Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad terbang ke negara Indonesia untuk kenalkan Quran, kenalkan Allah. Tapi beliau punya pewaris. Beliau punya penuntun. Humul hamilan sir badan nabihim warasatul anbiya krimbiha warasatul anbiya. Yang kita kenal para aulia Allah, yang kita kenal orang-orang soleh, itu beliau pemegang sir setelah junjungan Rasulullah. Dan beliaulah semulia-mulianya pewaris Nabi Muhammad yang dipegang para aulia Allah dan orang-orang soleh. Kalau kita punya sanad hubungan dengan pewaris Nabi Muhammad, nanti kelak di negeri akhirat alamatnya jelas. RT-nya, RW-nya, desanya, kabupaten lengkap. Ulaika lahum amanu muttadun. Antum dapat keselamatan dan petunjuk menuju di jalan Shiratal Mustaqim. Dan antum akan diberikan ijazah untuk melanjutkan syafaatnya Nabi Muhammad. Kalau antum dapat ijazah dari para pewaris Nabi Muhammad, insya Allah Nabi Muhammad akan berikan syafaat. Baru kita bisa mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Kita nggak ada ijazah SD nggak bisa lanjutin SMP. Nggak punya ijazah SD nggak bisa lanjutan SMP. Nggak punya ijazah SMP tidak akan bisa lanjutkan SMA. Begitu perguruan tinggi. Dengan modal ijazah SD kita bisa SMP, modal ijazah SMP kita bisa SMA. SMA bisa lanjutin lagi ke kuliah. Baru gelar anu sarjana. Allah akan merestui, akan meridoi kita ini kalau udah mendapatkan syafaatnya Habibuna Muhammad. Dan Nabi Muhammad, ibu dan bapak yang dicintai Allah Ta'ala, beliau tidak sendiri membagi-bagikan syafaat, tapi beliau mewariskan lagi. Sebagaimana Nabi katakan mengglobalkan yasma'u yawmal qiyamah ala salasa, yasma'u yawmal qiyamah ala salasa, yasma'u yawmal qiyamah ala salasa. Ada 3 hamba pada Allah yang memberikan pertolongan, yaitu syafaatnya Habibullah Muhammad. Yang pertama adalah para anbiya Allah mursalin, para nabi-nabi. Yang kedua min ahlul bait, keluarga Nabi, ataupun para syuhada, ataupun para aulia Allah dan orang-orang soleh. Kalau antum dapat sahabatnya wali Allah, dapat sahabatnya orang soleh, insya Allah urusan dunia sampai di akhirat, ulaika lahum amanu muttadun, antum akan dapat keselamatan dan petunjuk menuju di jalan Shiratal Mustaqim.